Evaluasi data asupan zat gizi bisa dilakukan dengan beberapa macam cara. Pertama, bisa menggunakan Nutrient Adequacy Ratio dengan skala 0 sampai 1. Cara perhitungannya adalah NAR sama dengan asupan zat gizi harian responden dibagi dengan RDA atau AKG dari zat gizi tersebut. Semakin mendekati 1, maka NAR dari responden semakin baik. Cara evaluasi yang berikutnya menggunakan Mean Adequacy Ratio. Skalanya juga 0 sampai 1, tetapi merupakan rata-rata NAR dari beberapa zat gizi. Sehingga rumusnya adalah MAR sama dengan jumlah dari NAR sekian zat gizi dibagi dengan jumlah sekian zat gizinya. Selain itu, data asupan makanan atau asupan zat gizi juga bisa dibandingkan dengan rekomendasi asupan zat gizi atau RDA-nya. Kita bisa lihat di kurva ini, RDA itu posisinya ada di sebelah kanan kurva. Kalau di tengah-tengah ini, EAR itu adalah angka rata-rata asupan zat gizi dari suatu populasi. Sedangkan RDA itu jumlahnya lebih banyak daripada rata-rata tersebut. Oleh karena itu sebetulnya bila kita memenuhi rekomendasi asupan zat gizi yang ada di tabel AKG atau RDA, kemungkinan kecil risiko kita mengalami kekurangan zat gizi. Nah, asupan zat gizi yang tidak cukup itu didefinisikan sebagai asupan zat gizi yang kurang dari EAR. Nilai EAR adalah 80% dari RDA atau AKG. Seperti yang bisa kalian lihat di persamaan ini, RDA atau AKG itu 1,2 kali EAR. Metode selanjutnya adalah mengukur Healthy Eating Index atau HEI dari asupan makan seseorang. Ini adalah salah satu metode evaluasi asupan zat gizi yang sedang populer dilakukan di berbagai penelitian survei gizi. Dan konsepnya adalah mengukur apakah bahan-bahan pangan yang diasup oleh responden itu selaras dengan pedoman gizi. Karena awal penggunaan HEI ini di Amerika Serikat, saat itu evaluasinya menggunakan Standard Dietary Guidelines for Americans atau DGA. Beberapa negara sudah mulai mengadaptasi metode ini, tetapi masih diperlukan banyak penelitian untuk menemukan metode yang optimal. Dan tentunya kalau kita mau melakukan penelitian ini di Indonesia, standarnya adalah pedoman gizi seimbang. Kurang lebih seperti ini standar yang digunakan di Kanada. Jadi Kanada mengadaptasi metode HEI dari Amerika Serikat. Ada beberapa komponen yang dihitung. Kemudian tiap komponen ini akan memiliki skor tergantung dengan asupan makan responden. Dan untuk mendapatkan skor maksimum, di kolom ini ada kriterianya. Dan di bagian belakang ada kriteria untuk skor yang minimum. Jadi misalnya setelah kalian mengambil data asupan makan responden, ditemukan dalam sehari dia mengkonsumsi bahan pangan dari kelompok serealia sebanyak misalnya 8 porsi. Maka skornya
akan mendekati skor maksimal. Karena untuk mendapatkan skor maksimal, jumlah porsinya adalah 9 porsi. Ya. Jadi pengukuran skornya nanti berdasarkan perbandingan atau rasio. Begitu juga dengan komponen lainnya, misalnya total asupan lemak dalam persen. Setelah dihitung, responden tersebut ternyata mengasup 31, jangan terlalu dekat dengan standar, 40% total energi. Maka skornya tidak mungkin skor maksimum, karena skor maksimum itu harus asupan lemak dari total energi kurang dari 30%. Tetapi juga belum mencapai lebih atau sama dengan 45%, sehingga skor dari responden itu tidak akan 0. Jadi kemungkinan skornya sekitar 5. Oke, dan untuk mendapatkan skor HEI, maka semua komponen ini harus dihitung. Setelah semua dihitung, lalu skornya dijumlahkan, maka kita bisa mengkategorikan kualitas asupan makan dari responden. Bila total skornya lebih besar dari 80, maka kualitas makanan dia baik. 51-80 berarti butuh perbaikan, kurang dari 51 artinya kualitas makanannya kurang baik. Baik, demikian topik mengenai pengukuran asupan makan. Semoga bermanfaat. Nanti bisa diulang lagi, cari informasi lagi, supaya bisa memahami metode pengukuran asupan makan ini. Metode-metode ini akan sangat bermanfaat saat kalian melakukan terutama survei gizi, atau pada saat kalian butuh informasi seberapa banyak asupan zat gizi seseorang. Dan kalian bisa menerapkan metode ini di diri kalian sendiri atau keluarga terdekat. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa melakukannya dengan melakukan food record. Jadi bisa dengan weighing atau estimated. Selalu kalian rekam jejak makan kalian dalam satu hari. Bisa difoto, bisa dengan perkiraan, ukuran rumah tangga diterjemahkan ke gram, lalu kalian cari energi dan zat gizinya. Dan untuk mengukur asupan rata-rata per orang per hari, maka kalian harus melakukannya minimal 3 kali. Dan jangan di hari yang berurutan. Misalnya kalian bisa mengukur di hari Senin, lalu Rabu, lalu Sabtu. Ya, paling tidak ada satu hari yang mewakili hari libur atau weekend. Setelah ini kalian bisa lihat di Cyber, di bagian bawah pertemuan hari ini ada tugas. Jadi kalian perlu melakukan nutrition assessment analysis. Kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Silahkan bisa mulai dikerjakan. Dan saya akan cek hasil kerja kalian setelah pertemuan minggu depan. Terima kasih.